Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-6 dengan judul Benih Abraham. Suatu pelajaran yang menarik yang akan kita pelajari secara bersama dalam pekan ini. Dan dari perumahan The Icon, BSD, kita akan membacakan hafalannya yang tertulis dalam Keluaran 19 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa-bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ini merupakan statement atau pernyataan Tuhan kepada umat yang dikasihinya, yang dalam konteks ini diwakili oleh Abraham. Ingat saudara-saudaraku, perjanjian Tuhan dengan Abraham melibatkan keturunannya, melibatkan anak cucunya. Dan orang Israel adalah keturunan langsung Abraham, jadi mereka juga menikmati berkat-berkat perjanjian itu. Hanya masalahnya adalah mereka diharapkan untuk memenuhi kondisi atau syarat-syarat dalam perjanjian tersebut. Dan Tuhan telah mempercayakan kepada mereka sebuah misi untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Be the light of the world. Dan untuk mempersiapkan kedatangan juru selamat yang nantinya akan datang melalui kehadiran Yesus Kristus. Itu sebabnya pada pekan ini kita akan membagi pelajaran kita dalam 5 bagian. Pelajaran hari Minggu dibuka dengan di atas segala bangsa. Kemudian tanah perjanjian, pelajaran hari Senin. Lalu berikutnya Israel dan perjanjian, pelajaran hari Selasa. Kemudian umat yang sisa, pelajaran hari Rabu. Dan orang Israel rohani, pelajaran hari Kamis. Tanpa berlama-lama kita akan coba masuk kepada pelajaran hari Minggu. Apa maksud di atas segala bangsa? Ketika saudara melihat screen ini, maka di atas segala bangsa dibuka dengan Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6, yang merupakan statement Tuhan sendiri. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi kesayangannya. Siapa itu? Bangsa Israel. Lalu, mengapa Tuhan memilih Israel? Mengapa mereka itu istimewa? Kita ingat bahwa pada masa itu ada beberapa peradaban yang lebih maju dari orang Israel, seperti Mesir, Het, orang Kasdim, dan bangsa lainnya. Namun para leluhur Israel tampaknya secara moral tidak lebih baik dari yang lain. Tetapi Tuhan mengasihi mereka dan memilih mereka untuk memenuhi janjinya. Dan itu adalah tindakan kasih karunia. Itu sebabnya ada pertanyaan, apa yang Tuhan harapkan dari Israel? Yang Tuhan harapkan dari Israel adalah apa? Mereka harus menjadi imam. Mereka harus memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan menjadi perantara antara dia dan orang-orang kafir. Lalu yang kedua, Yesaya 49:6 mengatakan, mereka hendaknya memberikan teladan kekudusan dan untuk mengajarkan prinsip-prinsip Injil kepada dunia. Nah, masalahnya apakah itu mereka bisa penuhi? Kita masuk pelajaran hari Senin. Ketahuilah, katanya, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Kepada mana, saudara? Kepada bangsa Israel. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunannya janji yang pasti yang merupakan warisan, yaitu apa? Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan Tuhan telah memenuhi bagian dari perjanjiannya. Hanya untuk mempertahankan warisan tersebut ada syaratnya. Apa itu? Ulangan mengatakan jika mereka menurut, mereka akan menerima berkatnya dan sejahtera di Kanaan. Dan mereka akan menjadi kepala dari berbagai bangsa. Lalu jika mereka tidak menurut, apa kata Ulangan 28 ayat 15-68? Mereka akan dikutuk dan diusir dari negeri itu. Bahkan mereka akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya jika mereka tidak memenuhi bagian perjanjian mereka, janji-janji itu akan dibatalkan dan mereka akan kehilangan negeri mereka. Itu sebabnya Ellen G. White dalam bukunya Prophets and Kings page 19 mengatakan, anak-anak Israel akan menduduki seluruh wilayah yang Allah tetapkan bagi mereka. Namun adalah maksud Allah bahwa oleh
kenyataan tabiatnya melalui bangsa Israel, manusia harus ditarik datang kepadanya. Undangan Injil hendaknya diberikan ke seluruh dunia melalui ajaran pelayanan dan pengorbanan. Bahkan dikatakan juga Kristus akan ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa dan semua yang memandang kepadanya akan hidup. Apabila jumlah orang Israel makin bertambah banyak, mereka harus memperluas perbatasan tanahnya sampai kerajaan mereka merangkul dunia. Saudara-saudaraku, ketika hal tersebut sudah mereka tempati tanah perjanjian, hari Selasa kita akan masuk kepada Israel dan perjanjian. Kenapa sampai Yeremia mengatakan ayat ini? Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri yang tidak setia terhadap suaminya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Konsep kesetiaan sangat perlu dibahas di sini. Karena itu merupakan dasar perjanjian kekal yang digambarkan dengan pernikahan, di mana dibutuhkan kesetiaan. Apa yang terjadi? Karena Israel terus-menerus tidak setia, Tuhan membawa ke atas mereka segala perkataan perjanjian. Apa itu? Yaitu kutuk karena melanggar perjanjian. Jika Nuh menolak Tuhan, dia akan mati dalam air bah, namun dia menerima Tuhan. Israel dan keras kepala menolak Tuhan dan Mesias, sehingga mereka kehilangan status sebagai umat pilihan. Tuhan tidak dapat lagi menyelamatkan kita jika kita memilih untuk terus-menerus dengan keras kepala menolak Dia. Sekarang bola ada di tangan Anda. Apakah saudara menerima Yesus atau menolak Yesus itu? Jangan kita sama seperti bangsa Israel. Itu sebabnya pada pelajaran hari Rabu dikatakan apa? Keturunan yang sisa atau umat sisa. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Konsep kata sisa di sini mengarah kepada kualitas, bukan kepada jumlah. Konsep sisa di sini adalah kualitas iman yang ada sekarang sama seperti pendahulu mereka. Meskipun sebagian besar orang Israel tidak setia, selalu ada beberapa orang berdiri setia pada perjanjian dan terus mengasihi dan menaati Tuhan. Kelompok orang ini dikenal sebagai apa? The remnant atau yang sisa. Contohnya apa? 7.000 orang yang tidak menyembah kepada Baal. Seorang Ethiopia menyelamatkan Yeremia dari kematian. Dan teman-temannya berdiri setia di Babilonia meskipun Israel tidak setia kepada Tuhan. Artinya Tuhan selalu memelihara suatu atau umat yang sisa menurut pilihan kasih karunia-Nya. Dan itu selalu ada di setiap zaman. Kenapa? Karena misi dari yang sisa adalah untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada semua orang di sekitar mereka. Mereka adalah saksi Tuhan yang setia di bumi. Mereka juga mendengar suara juru selamat dan mengikuti Dia. Yohanes 10, 7 dan 28. Nah, kenapa mereka harus setia? Karena mereka adalah orang Israel rohani. Dan mereka adalah mirip Kristus. Apa hubungannya? Galatia 3:29 mengatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Pertanyaannya adalah, apa itu milik Kristus? Apa itu keturunan rohani? Keturunan rohani, Abraham umumnya dikenal sebagai Israel rohani. Artinya apa? Semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, dengan iman, adalah bagian dari keturunan ini. Ketika saudara, Anda, saya dibaptis, ingat, kita adalah ahli waris yang sah dari janji Tuhan untuk Abraham. Tidak ada sikap pilih kasih di antara mereka yang mengenakan Kristus. Tidak peduli kebangsaan, status sosial, jenis kelamin, dan lain-lain. Artinya we are belong to the Lord. Kita merupakan milik Tuhan. Warisan kita dijanjikan adalah dunia ini. Kita akhirnya akan menerima warisan kita pada hari Yesus akan menyambut kita di bumi baru, di mana kita akan tinggal bersama Dia selama-lamanya. Dan sebagai kesimpulan, saudara-saudaraku, The Faith I Live By, Oktober 25, mengatakan, jika kita akan memiliki warisan surgawi, kemuliaan, substansi yang kekal, kita harus berada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Umat Tuhan haruslah orang-orang yang istimewa dan suci, berbeda dalam karakter dan praktik dari dunia. Tuhan telah menetapkan gereja sebagai terang di dunia untuk membimbing dunia ke surga. Itu akan menjadi bagian dari surga di bumi, memancarkan terang ilahi pada jalan dari jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Artinya apa? Anda dan saya adalah terang dunia yang membimbing orang-orang kegelapan
melihat siapa Yesus tersebut. Demikianlah perjalanan sahabat kita. Semoga Tuhan memberkati kita pada saat ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, para pemirsa dimanapun mereka berada. Demikian juga perjalanan sekolah sahabat ini. Dengarkan doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.